Tragedi Bintaro memang memberi cerita yang tak putus. Semua orang membicarakan dengan rasa ngeri yang tertahan. Peristiwa yang semula bisa dibaca secara logika kalah oleh kisah-kisah seram yang beraroma metafisika. Disinilah cerita tentang hantu budek mendominasi testimoni orang seputaran kejadian-kejadian di sepanjang rel Bintaro. Kalau menurut orang-orang ya, karena kita belum pernah nyaksin sendiri, tapi kalau mereka yang tinggal sini bilang serem ya, mungkin mereka udah pernah lihat, dikasih penampakan. Dan emang di sini nih ada kayak model apa, golongan air itu, ya kan? Koran ya? Bukan nih, ini apa namanya? Dulu kan besar kalinya, karena udah dipersempit jalan jadi dikecilin. Itu emang ada penunggunya juga emang. Ini nih, ini udah ada dari zaman Belanda juga udah, dari zaman dulu udah ada gelonggongan ini kan. Ini emang dulunya airnya di sini buat masyarakat yang dulu ini bisa buat mandi, nyuci karena dulu besar bersih. Kata orang dulu juga, menurut orang tua saya kan, di sini juga ada penunggunya juga. Dia ada sepasang. Ya, dia modelnya ikan sepasang. Dia menandakan kalau ada kejadian, mau ada kejadian apa gitu, dia selalu ngasih tahu lah, menurut kayak dari model mimpi apa ke orang-orang tua dulu. Nah ini harus mau ada kejadian ini. Nah, mereka yang ngasih tahu, jangan orang-orang sini, pribumi asli sini gitu maksudnya, jangan main sepanjang rel ini untuk kejadian itu. Barangkali benar, ada yang tidak percaya dengan keberadaan hantu budek. Tentu saja, ada yang mengira cerita ini sengaja dibuat sebagai bumbu seram tentang tragedi Bintaro. Tapi tidak buat aput. Ia bahkan mampu menunjukkan tempat hantu budek yang tak lain sebuah gorong-gorong dengan aliran air yang tak begitu deras. Tempat yang aura mistisnya sangat kuat, Mbak. Di tempat kita berdiri ini ya, Pak? Ya? Betul, Mbak. Karena? Ini yang orang sering cerita, mungkin orang sering dengar, sering bicarakan yang namanya hantu budek atau hantu bisu. Ya inilah di sini tempatnya, Mbak. Oh ya, tadi saya memang mendengar ada yang bilang hantu budek, hantu gagu. Jadi sebenarnya yang mana, Pak, yang benar, Pak? Ya mereka memang dua-duanya ada, Mbak. Oh jadi memang ada dua-duanya? Mereka itu kembar loh, Mbak. Dimana yang ketika ada orang sering menyeberang seperti tidak mendengar itu posisinya di sini ya, Pak? Itu betul, Mbak. Nih, ini gorong-gorong ini ya, Mbak. Nah, ini tempatnya mereka, Mbak. Nih gorong-gorong ini termasuk ya gorong-gorong baru ya, Mbak. Padahal gorong-gorong ini dulunya besar, Mbak. Yeah. Orang pun bisa masuk. Sekarang jadi kecil seperti ini, Mbak. Nah, ini pusatnya, Mbak. Pusatnya tempat kalau kita tempat tinggalnya hantu budek dan hantu bisu itu, Mbak. Kalau melalui sosok nyata atau sosok kasarnya saya tidak pernah melihat. Tapi kalau dia berbentuk kepala, itu kalau penampakan tuh hanya berbentuk kepala aja, Mbak. Itu Bapak pernah melihat? Nah, itu sering saya lihat juga, Mbak. Dia kepala gelinding dulu. Cerita seputar keberadaan makhluk gaib agaknya begitu menguasai area tragedi Bintaro. Lewat telisik batin, teraba ada sosok-sosok yang ikut mendekat
ketika Aldora berada di pusat kejadian maut 31 tahun silam itu. Sungguh, kelindan gaib yang menyelimuti kawasan di sekitar rel Bintaro memang berat untuk ditatap mata batin. Keseramannya menindas jiwa, sementara segala yang di luar nalar menjalar membakar perasaan. Ini yang lagi-lagi membuat Aldora terbawa suasana tak biasa. Ia menyerah untuk tidak lagi mendengar kisah seram seputar tragedi Bintaro. Di belakang kita saat ini berdiri, Mbak, ini ada sebuah pohon. Ya, di belakangnya ada sebuah pohon. Itu ada satu makhluk yang sangat menyeramkan, Mbak. Wujudnya, sosoknya tinggi besar, badannya berbulu merah, matanya merah menyala dan bertaring, Mbak. Ini persis di belakang kita berdiri saat ini. Kalau tidak usah diceritakan ya Pak. Kenapa, Mbak? Saya merasa tidak enak aja gitu Pak perasaannya ya. Ya nggak apa-apa, Mbak. Mohon maaf ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya ya Pak ya. Sama-sama, Mbak. Iya, terima kasih. Tapi begitulah, semua cerita di luar nalar memang tak putus ditulis, dikisahkan atau diputar ulang. Tapi tetap saja ada yang berpikir realistik dengan mengabaikan semua yang serba seram. Tidak semua warga percaya ada hal-hal gaib di sekitaran tempat terjadinya tragedi Bintaro. Mereka lebih memilih meyakini semua peristiwa maut dimulai dari ketidakhati-hatian. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, kadang jin itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang ada di pikiran kita. Jadi ketakutan kita yang terlalu dalam tentang satu bentuk makhluk halus, akhirnya justru jin itu bisa menampakkan dalam bentuk yang paling kita takutin. Itulah kenapa orang kita, saya dari kecil diajarin kalau melihat yang aneh-aneh, yang gaib-gaib, suruh baca ayat kursi. Pemirsa, demikian penelusuran saya terkait tragedi yang pernah terjadi di rel kereta api Bintaro ini. Apakah semuanya tragedi, cerita, mitos berkaitan dengan hal-hal di luar nalar maupun tak kasat mata? Saya Aldora di luar nalar.